Baik anak-anak Ustadz, kali ini kita akan belajar tentang apa sih fungsi-fungsi yang ada di dalam icon AutoSum. Nah, kalau kita bercerita tentang Excel, maka kita bercerita tentang angka, karena Excel adalah program pengolah angka. Nah, di Excel ini ya, kita banyak bermain rumus. Ya, kita banyak bermain rumus. Nah, rumus-rumus itu terletaknya ada di icon AutoSum. Icon AutoSum itu berada di tab menu apa? Icon AutoSum itu berada di tab menu Home. Ya, icon AutoSum berada di tab menu Home di grup editing. Ya, ini namanya grup. Seperti pembelajaran di awal, ya, grup adalah kumpulan-kumpulan ribbon. Ya, ini ada grup clipboard, ada grup font, ada grup alignment, ada grup number, ada grup stylist, ada grup cell, dan ada grup editing pada tab menu Home. Nah, AutoSum sendiri berada di grup editing. Nah, kita klik ya. Sum ya. Fungsinya adalah untuk mencari hasil penjumlahan dalam satu range. Nah, Ustadz bilang range itu adalah ya tempat di mana yang kita arsir. Satu ulangin ya, range contoh 80, 90, 70, 70, 60, 50, 75, 76, 98, 56. Nah, kita mau menjumlahkan ini berapa total semuanya? Ya, kita pakai icon sum ya. Dan lihat yang diarsir ini adalah namanya range. Ya, range, rank tulisannya range. Ya, ini namanya adalah range. Tempat di mana ya sesuatu itu diarsir. Tempat di mana yang kita arsir itu namanya range. Tulisan sum itu seperti ini dia. Sum C5.2 C12. Setelah itu enter. Maksud dari C5.2 C12 ya. Maksud dari ini maksud dari C5.2 C12 adalah mulai dari C5 sampai dengan C12. Ya. Mulai dari C5 sampai dengan C12. Jadi ini hasilnya ya. Sum ini hasilnya itu adalah range dari C5 kolom C baris ke-5 sampai kolom C baris ke-12. Untuk menghitung penjumlahan dalam satu range kita menggunakan sum.
Tapi ingat ya, bisa aja kita ketik sini sum, dia nggak akan terbaca dia kalau kita tidak mendahuluinya dengan simbol sama dengan. Harus buat dulu sama dengannya, sama dengan sum, baru buka kurung. Nah, dia muncul seperti ini. Tapi kalau nggak kita buat sama dengannya, sum gitu aja, dia nggak akan keluar dia informasi-informasi lanjutannya. Tapi kalau kita pakai sama dengan sum, nah dia langsung keluar. Ya, buka kurung dari C5 sampai itu adalah titik 2. Sampai C12 nih karena sampai C12. Tutup kurung. Kalau diawali buka kurung, maka diakhiri dengan tutup kurung. Nah, beginilah tulisan untuk penjumlahan atau rumus sum. C5.2 C12. Selanjutnya, yang kedua, fungsi dari average. Ya, fungsi dari average adalah untuk menghitung rata-rata dalam satu range. Ya, untuk menghitung rata-rata dalam satu range. Fungsi dari average adalah untuk menghitung rata-rata dalam satu range. Contoh, ini nilai kita nih 80, 90, misalnya di sini Adit. Ya, nilai Adit 80, 90, 70, 60, 50, 76, 98, 56. Berapakah rata-ratanya? Maka caranya sama dengan average, ya, buka kurung tadi. Dari mana dia? Dari C5 sampai kodenya adalah sama titik 2. C5 sampai kodenya adalah titik 2 C12. Tutup kurung. Kalau diawali buka kurung, maka diakhiri dengan tutup kurung. Enter. Maka rata-rata nilai Adit adalah 72,5. Selanjutnya, yang ketiga adalah count number. Count number. Fungsi dari count number adalah fungsi dari count number adalah untuk menghitung banyaknya nilai atau angka dalam satu range. Ini ada berapa sih banyaknya ini? Ada berapa sih jumlahnya? Maka caranya adalah pakai count number. Pakai count. Sama dengan count, ya, count aja di sini, ya, count, buka kurung. Dari C berapa dia tadi? Dari C5 sampai titik 2 C12. Tutup kurung. Enter. Nah, berarti sini ada 8 ya.
Ada 8 ya. Ada 8 nilainya ya. Ada 8 mata pelajaran yang ada nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai rumus A. Yang keempat, max. Apa sih Akela ini anjing? Ya, pakai max. Pakai max ya. Rumus max fungsinya adalah untuk mengetahui nilai atau angka tertinggi dalam satu range. Fungsi dari max adalah untuk mengetahui nilai atau angka yang tertinggi dalam satu range. Nah, di antara 80 ini semuanya nilai angka yang paling tinggi berapakah? Walaupun kita sudah tahu, tapi kalau dia ini kan sedikit. Tapi kalau dia datanya banyak, akan susah kita mengetahuinya. Maka caranya adalah menggunakan rumus max. Cara pembuatannya, kalau rumus max ya, cara pembuatannya sama dengan max buka kurung dari C5 sampai kodenya titik 2 C12 tutup kurung. Diawali buka kurung maka diakhiri dengan tutup kurung. Enter. Berarti nilai tertinggi punya si Adit adalah 98. Selanjutnya yang terakhir adalah min. Ya. Min fungsinya adalah kebalikan dari max. Untuk mengetahui nilai atau angka terendah dalam satu rank. Nah, dari semua nilai Adit ini ya, berapakah nilai Adit yang paling terendah? Maka cara membuatnya menggunakan rumus min. Sama dengan min buka kurung dari C5 sampai C12 tutup kurung, jangan lupa, enter. Nilai Adit yang paling terendah adalah 50. Ya, inilah penjelasan tentang isi dari AutoSum yang ada di icon AutoSum. Ya, yang 5 ini, fungsi sum adalah untuk menghitung penjumlahan dalam satu range, average adalah rata-rata, count number adalah untuk menghitung banyaknya jumlah ya yang terpakai dalam satu range, max fungsinya untuk mengetahui nilai tertinggi, min fungsinya untuk mengetahui nilai terendah. Sekian dan terima kasih. Dari Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.